Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel Asep Syarif. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hak dan kewajiban perempuan selama masa iddah. Sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa talak bukanlah pemutus sekaligus ikatan perkawinan. Sejak talak dijatuhkan hingga tali perkawinan benar-benar terputus, masih ada satu masa yang disebut masa iddah, yaitu masa tunggu bagi si istri untuk mengetahui kekosongan rahimnya, sekaligus masa di mana mantan pasutri bisa berpikir ulang dan rujuk kembali. Pada masa itu juga masih ada sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Apa saja hak dan kewajiban tersebut? Syekh Abu Suja dalam Al-Ghoyah wa Al-Takrib telah mengemukakan kepada kita bahwa perempuan yang beriddah dari talak raj'i, talak yang bisa dirujuk, wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak bain wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib berihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan. Sahabat sekalian, dengan memperhatikan petikan matan ini dan juga penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Qasim dalam kitab Fathul Qarib dan Hasyiah Al-Bajuri, dapat disampaikan beberapa kesimpulan tentang hak dan kewajiban perempuan beriddah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perempuan yang sedang beriddah dari talak raj'i berhak mendapat tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suaminya, kecuali jika ia nusus durhaka sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa iddahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." Selanjutnya Rasulullah pun bersabda bahwa perempuan beriddah yang bisa dirujuk oleh mantan suaminya berhak mendapat kediaman dan nafkah darinya. Selanjutnya yang kedua, sahabat sekalian, hak dan kewajiban perempuan yang sedang beriddah dari talak bain, baik karena khulu atau talak tiga atau karena pasah, dan tidak dalam keadaan hamil, berhak mendapat tempat tinggal saja tanpa mendapat nafkah, kecuali jika ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah masa iddahnya. Selanjutnya yang ketiga, perempuan yang sedang beriddah dari talak bain dan keadaan hamil juga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah saja, tidak berhak atas biaya lainnya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat apakah nafkah itu gugur karena nusus atau tidak. Sahabat sekalian, selanjutnya yang keempat, perempuan yang sedang beriddah karena ditinggal wafat suaminya tidak berhak mendapat nafkah walau dalam keadaan hamil. Selanjutnya yang kelima, perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkewajiban untuk ihdad, yakni tidak bersolek
dan tidak berdandan seperti mengenakan pakaian berwarna mencolok, semisal warna kuning atau merah yang dimaksudkan untuk berdandan. Nah, juga tidak diperkenankan untuk mengenakan wangian baik pada badan ataupun pakaian. Itu yang kelima. Selanjutnya yang keenam, bahwa perempuan yang ditinggal wafat suami dan juga perempuan yang telah putus dari pernikahan, baik karena talak bain sugro, talak bain kubro, atau karena pasah, berkewajiban untuk selalu berada di rumah. Tidak ada hak bagi suaminya ataupun yang lain untuk mengeluarkannya. Selain itu, ia juga tidak boleh keluar dari rumah itu walaupun diridhoi oleh mantan suaminya, kecuali karena ada kebutuhan. Adapun kebutuhan keluar rumahnya di siang hari seperti untuk bekerja dan belanja kebutuhan. Nah, bahkan untuk kebutuhan mendesak pada malam hari pun ia boleh keluar, dengan catatan ia kembali pulang dan bermalam di rumah tersebut kecuali memang ada ketakutan yang menimpa diri, anak-anak, dan hartanya. Sahabat sekalian, selanjutnya yang ketujuh, bahwa perempuan yang tengah menjalani iddah dari talak roji tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain atau menerima lamaran baru walaupun berupa sindiran, sebagaimana dalam ayat dan janganlah kamu berajam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Sahabat sekalian, selanjutnya yang terakhir, hak dan kewajiban perempuan di masa iddah adalah bahwa perempuan yang sedang menjalani iddah karena ditinggal wafat atau ditalak bain suaminya tidak boleh menerima lamaran terang-terangan, tetapi boleh menerima lamaran berupa sindiran atau penawaran, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan untuk mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Di Quran Surat Al-Baqarah 235. Demikian sahabat sekalian, hak dan kewajiban perempuan dalam masa iddah. Semoga dengan penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.